Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara dan saya. Hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan yang saya percaya bagi kita sekalian bahwa firman Tuhan adalah selalu akan memberkati saudara dan saya. Karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan sanggup juga terus akan memelihara melalui firman-Nya buat saudara dan saya untuk kita renungkan, kita hayati dan kita benar-benar hidupi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini renungan firman Tuhan saya akan angkat dengan satu tema belajar dari hidup seorang raja yang bernama Hizkia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama banyak raja Israel yang dijadikan contoh bagi kita sekalian zaman ini supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu raja yang sangat mengagumkan buat kita sekalian yang kita bisa pelajari dan kita hidupi imannya seperti juga hambanya, yaitu Raja Hizkia kali ini adalah seorang raja yang ke-13 dari Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal dari Raja Hizkia ini yang sungguh-sungguh menakjubkan bagi saudara dan saya, yang kali ini kita akan renungkan apa yang menjadi sikap dan perilaku dalam sejarah hambanya itu Raja Hizkia sebagai seorang raja yang ke-13, raja yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Raja Hizkia ini adalah raja yang benar-benar menjadi contoh buat kita sekalian zaman ini. Yang pertama, karena raja ini begitu luar biasa sebagai seorang raja yang bijak, ruang raja yang berhasil, dan seorang raja yang sungguh-sungguh religius. Artinya bagaimana dia tidak hanya mengutamakan hal-hal yang diperlukan secara lahiriah sebagai seorang raja untuk rakyatnya pada waktu itu, apa yang dia perlukan dalam kehidupan sehari-hari secara jasmani, secara lahiriah, secara kehidupan yang nyata, tapi juga dia adalah seorang pemimpin rohani yang kuat dalam iman, yang membawa orang-orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan buat saudara dan saya kali ini, bagaimana Raja Hizkia ini memulihkan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang rumah Tuhan, istilah yang dipakai dalam Perjanjian Lama atau dalam Alkitab adalah Bait Allah. Bait Allah adalah rumah di mana Allah bertahta dan diam di dalam rumah itu. Dan menurut Perjanjian Lama, kitab di mana menyatakan orang-orang Israel boleh ada dalam Bait Allah itu berbicara tentang tempat di mana Allah hadir dan menjumpai manusia di dalam rumah Tuhan yang disebut Bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, pada zamannya Raja Hizkia ini Bait Allah begitu tidak terpelihara. Padahal Tuhan ingin supaya dia bisa hadir di tengah-tengah Bait Allah itu untuk berjumpa dengan umatnya, secara khusus orang Israel dan juga orang Yehuda. Tetapi pada saat Raja Hizkia ada dan memerintah, maka keberadaan Bait Allah itu tidak terpelihara. Dan banyak orang, para imam, bahkan bangsa Yehuda yang meninggalkan Bait Allah, tidak kembali kepada Tuhan. Dan dua hal yang menjadi latar belakang kenapa Hizkia mau mengembalikan Bait Allah, rumah Tuhan di mana Allah hadir. Yang pertama, karena Bait Allah pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan Bait Allah. Saudara-saudara, Bait Allah adalah di mana Tuhan ingin hadir dan menjumpai manusia. Tetapi banyak Bait Allah pada waktu itu sering dipakai untuk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam zaman Tuhan Yesus, satu waktu Tuhan Yesus bertemu kepada para orang Farisi dan ahli Taurat, Bait Allah dipakai untuk berjualan, saudara. Artinya ini tidak sesuai. Tempat di mana Allah hadir adalah tempat di mana Allah ingin bersekutu dan menjumpai setiap orang yang mau menyembah Tuhan dan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bait Allah adalah tempat di mana persekutuan antara umat Allah dengan Allah. Jadi kalau Bait Allah sudah disalahgunakan oleh orang-orang, terutama para imam dan para Lewi, maka Tuhan pasti tidak berkenan dan dia marah supaya mereka bertobat. Itu yang pertama. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, karena Bait Allah hanya dipakai sebagai alat hanya untuk ritualitas. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Bait Allah tempat kita menyembah dan memuji, tapi jangan hanya tampak bahwa itu lahirnya saja. Tapi sebetulnya manusia batiniahnya, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tegur pada saat Hizkia. Dia diberi pengertian oleh Tuhan supaya mengembalikan Bait Allah sebagai fungsinya seperti Tuhan kehendaki. Jadi banyak
hal yang kali ini juga terjadi mungkin di gereja, di tempat di mana saudara mengatakan bahwa rumah Tuhan adalah gereja, padahal sesungguhnya adalah bait Allah, itu adalah tubuh saudara dan saya. Itu digunakan hanya sebagai tempat di mana kita hanya menggunakannya sebagai hal yang biasa, hal yang rutin, hal yang ritual, tetapi jiwanya tidak ada. Semangatnya tidak ada, hidupnya kita tidak ada. Artinya persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak nyata di dalam hubungan yang hidup, hubungan yang relasional, hubungan yang disemangati oleh kehidupan manusia batin yang baik. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Raja Hizkia mengajak kepada saudara dan saya kali ini melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 29 dan seterusnya. Nanti akan saya bacakan buat saudara dan saya bagaimana Tuhan memulihkan bait Allah melalui Raja Hizkia. Yang pertama, kalau bait Allah yang sudah salah digunakan, mungkin pada zaman ini pun juga terjadi bagi orang Kristen, orang percaya di mana gereja menjadi tempat kita bertemu dengan Tuhan, tapi kenyataannya justru tidak demikian atau sebaliknya. Maka yang pertama, kita harus menguduskan diri kita sendiri. Jadi pertama, apa yang dikatakan Raja Hizkia untuk mengembalikan bait Allah sebagai fungsi yang benar atau tempat di mana Allah bisa berjumpa dengan umatnya adalah bagaimana orang-orang Israel, para imam, para Lewi harus menguduskan dirinya. Orang yang masuk ketemu dengan Tuhan harus suci, harus kudus. Artinya harus siap untuk menyesali bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Jangan merasa kalau kita sudah berbuat salah, datang kepada Tuhan seenaknya, tidak mau menyesali Tuhan, kami minta ampun, langsung datang kepada Tuhan. Pertama, kita harus benar-benar mau menguduskan diri kita kepada Tuhan sebelum saudara datang kepada Tuhan. Karena itu, mari saya mengajak kita sebagai orang percaya kali ini, sebagaimana inspirasi yang disampaikan oleh Hizkia buat saudara dan saya kali ini. Kalau saudara mau kembali memulihkan bait Allah hidup saudara secara pribadi, karena tubuhmu adalah bait Allah, mari kita menguduskan diri dari hal-hal yang cemar. Kita datang kepada Tuhan menyesali dengan segala apa yang kita lakukan terhadap Tuhan sebagai hal yang buruk. Saudara harus menyesali, Tuhan, aku telah mendukakan, aku mau datang dengan segala kerendahan hati. Itu yang dikatakan oleh 2 Tawarikh pasal 29 ayat yang 15b, yang demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mengumpulkan saudara-saudara dan menguduskan dirinya. Jadi dikumpulkan dan menguduskan dirinya. Dia merasa menyesal sebelum datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan harus rasa berduka karena kita berbuat salah. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen seperti apa yang dimaksud oleh Raja Hizkia ketika dia memulihkan bait Tuhan pada zamannya, maka yang pertama, dia harus membuang segala yang najis. Saudara, kalau tadi menyesali apa yang dia lakukan selama ini, dia berani membuang yang selama ini dilakukan. Dia mau tinggalkan semua yang selama ini dia lakukan, yang najis, yang cemar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara di dalam ayat yang ke-16 di sana, sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Saudara, jadi mentahirkan apa yang ada di dalam hidup saudara. Pertama, kita menyesal. Yang kedua, kita harus melepaskan semua yang Tuhan tidak senang, atau ya kalau Tuhan benci, maka saudara harus benci terhadap hal yang buruk. Banyak di antara kita orang percaya hari-hari ini, apalagi saudara di akhir zaman yang Tuhan menuntut kepada kita untuk menjaga kekudusan, menyambut Tuhan Allah yang suci, Yesus Kristus sebagai pengantin pria dan saudara sebagai pengantin wanita, sebagai jemaat Tuhan. Mari kita kuduskan, sucikan, kita tahirkan diri kita. Lepaskan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang masih mengganjal, menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan, itu lepaskan. Kecintaan kepada hal-hal yang daging, yang lahiriah, yang sesungguhnya akan menghalangi saudara. Saudara tidak suci di hadapan Tuhan, tinggalkan. Maka itulah pentahiran. Yang pertama penyesalan, yang kedua pentahiran. Pentahiran itu meninggalkan semua yang Tuhan benci, kita pun juga harus benci. Yang Tuhan cintai, kita harus cintai. Itu yang kedua dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 16. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, baru saudara ketika datang kepada Tuhan, inilah kunci daripada rahasia kehidupan orang yang benar. Setelah kita menyesali, kita mentahirkan apa yang Tuhan ingin saudara tahir dari hal-hal yang cemar. Yang ketiga, baru datang mempersembahkan korban, saudara.
Itu sebetulnya kunci. Banyak orang di antara kita barangkali, mudah-mudahan saudara yang mendengarkan tidak mengalami seperti ini, tapi kami sering mendapatkannya. Banyak orang yang tidak berhasil dalam mengikuti Tuhan karena ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia masih mengikuti cara hidup yang tidak sesungguhnya harus dicintai, harusnya dibenci, tetapi masih dibawa. Oleh karena itu penyesalan, pentahiran, kemudian dia mempersembahkan kurban. Jadi kurban saudara akan berkenan kepada Tuhan kalau saudara menyesali segala apa yang saudara lakukan dari hal-hal yang jahat. Yang kedua, saudara dan saya mentahirkan dari apa yang saudara selama ini lakukan, lepaskan, tinggalkan. Yang ketiga, mari kita mempersembahkan kurban. Baru kurban itu berkenan kepada Tuhan. Tanpa penyesalan, tanpa pentahiran, kurban saudara dan saya di hadapan Tuhan tidak akan berkenan. Saudara, hal ini disampaikan di dalam 2 Tawarik 29 ayat 21 sampai 24. Saudara, 29 ayat 21 dan 24 yang di sana dikatakan bahwa mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Saudara, artinya apa? Dibawa kurban persembahan. Mungkin sekarang saudara tidak perlu lagi membawa kurban untuk menebus dosa karena Kristus sudah menebus. Tapi kurban saudara ke hadapan Tuhan adalah kurban ucapan syukur. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan karena saudara sudah dibebaskan. Artinya saudara tidak boleh menjadi dua hal yang bertentangan di hadapan saudara. Tetap benci kepada dosa, tapi saudara harus juga tetap mengasihi Tuhan. Artinya tinggalkan semua yang buruk, baru saudara bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan saudara dan saya akan berkenan kepada Tuhan kalau saudara ada penyesalan akan dosa, duka akan segala kesalahan, karena kita merasa bahwa kita tidak berkenan. Yang kedua, kita meninggalkan semua yang tidak baik, yang menjadi sifat lama kita, kedagingan kita. Yang ketiga, kita baru mempersembahkan sesuatu. Jadi apa yang saudara naikkan melalui ucapan syukur, melalui apa yang saudara berikan, mungkin harta, mungkin dedikasi saudara lewat pelayanan di dalam gereja maupun di tempat lain, itu menjadi berkenan karena saudara sudah terlepas dari apa yang disebut kecemaran dan perkakasan. Yang terakhir, saudara, baru yang terakhir di situ saudara bisa mengungkap semua kurban syukur itu yang terakhir dengan pujian dan penyembahan melalui musik, melalui lantunan kata, melalui pujian dan penyembahan, melalui segala lagu-lagu yang indah. Karena inilah satu kesatuan bagaimana kita bisa memulihkan bait Allah, karena bait Allah adalah saudara sendiri dalam tubuh saudara. Itulah firman Tuhan yang kali ini memberkati saudara melalui Raja Hizkia yang telah memulihkan bait Tuhan. Yang relevansinya buat saudara dan saya kali ini, memulihkan tubuh saudara sebagai tempat di mana Allah hadir, sebagai bait Allah yang kudus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, pertama, sesali apa yang saudara lakukan bahwa itu mendugakan Tuhan. Saudara harus menyesal karena Tuhan tidak berkenan orang yang berbuat salah, apalagi menjadi kebiasaan. Yang kedua, saudara harus lahirkan kehidupan saudara dari hal-hal yang selama ini dibenci oleh Tuhan. Tinggalkan, jangan lagi kembali kepada dosa. Yang ketiga, mari kita sampaikan kurban ucapan syukur karena semua itu harus kita kembalikan kepada Allah karena kebaikan Tuhan. Yang terakhir, saudara boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan apapun, pujian, melalui musik, melalui lagu-lagu yang baru, melalui ungkapan syukur dan penyembahan, dalam ucapan kata-kata dan terima kasih saudara. Kiranya apa yang Tuhan nyatakan buat saudara kali ini, bahwa saudara dipulihkan di dalam bait suci saudara sebagai pribadi yang Tuhan sudah pulihkan, menjadi pengalaman saudara secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.